Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aryan Roskarovansyah dari jurusan Akuntansi Syariah. Tujuan dari video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Usul Fikih yang telah diampu oleh Bapak Ahmad Rify. Di video ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang salah satu materi yang telah diajarkan dalam mata kuliah Usul Fikih. Di sini saya mengambil materi kias. Sini ada contoh kias. Terdapat 4 kolom, yaitu tidak terdapat nas tentang hukumnya, lalu ada terdapat nas tentang hukumnya, ada ilat hukum dan juga hasil hukumnya. Di sini kita ambil salah satu contoh saja, seperti membayar zakat dengan uang, itu tidak terdapat nas tentang hukumnya. Yang terdapat nas tentang hukumnya itu membayar zakat dengan beras. Ilat hukumnya adalah memenuhi kebutuhan dan hukumnya diperbolehkan. Salah satu contohnya lagi ada macet. Atau hujan nas tentang hukumnya itu hujan atau sakit. Ilat hukumnya kemungkinan adanya kesulitan. Hukumnya boleh menjamak sholat. Di sini ada kias secara bahasa, yaitu mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan. Contohnya yaitu mengukur panjang papan tulis dengan meteran agar diketahui kesamaan ukuran meterannya. Definisi kias, menyamakan hukum, sesuatu yang tidak terdapat nas tentang hukumnya dengan sesuatu yang terdapat nas tentang hukumnya. Karena ada persamaan ilat hukum antara keduanya. Kehujahan dari kias. Para ulama usul fikih menganggap kias secara sah dapat dijadikan dalil hukum. Dalil kehujahan kias disimpulkan dari pertama ada Al-Quran, kedua ada sunnah, ketiga ada pendapat sahabat radhiyallahu anhu dan juga kelima ada dalil akal. Dalil kehujahan kias dari Al-Quran terdapat di pada Quran. Quran surat Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya umulil abusor, yang memiliki arti adalah maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran. Hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Nah, analisa dari dalil tersebut yaitu Allah SWT menyebutkan potongan ayat ini setelah menceritakan apa yang terjadi dengan Bani Nadir yang disebabkan oleh kekufuran dan makar terhadap Rasulullah dan kaum mukminin. Yang kedua, aturan Allah yaitu satu, siapapun yang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Bani Nadir akan mendapatkan azab yang sama. Azab yang sama disebabkan oleh kelakuan yang sama. Kias tidak lebih dari makna seperti ini, menyamakan sesuatu hukum karena sebab yang sama. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk mengambil pelajaran dari kejadian ini. Maka secara tersirat Allah menyuruh kita melakukan kias. Dalil kehujahan kias dari sunnah. Eh, di sini ada hadis yang memiliki arti Rasulullah SAW mengutus Muaz ke Yaman. Rasulullah bertanya, bagaimana caramu memutuskan hukum sebuah perkara? Muaz menjawab, aku memutuskan hukum sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bertanya lagi, kalau tidak ada dalam Al-Quran, Muaz menjawab, aku memutuskan dengan yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, kalau tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW, Muaz menjawab, aku akan berijtihad dengan penalaranku. Maka Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ada langkah-langkah kias. Yang pertama, terdapat masalah yang tidak terdapat teks hukumnya. Yang kedua, dicari masalah yang terdapat teks hukumnya yang mempunyai kemiripan dengan masalah yang tidak terdapat teks hukumnya. Seperti contoh tadi, yaitu tentang zakat. Lalu apabila ditemukan, maka diteliti hukumnya dan dicari ilah hukum sebagai logis hukum dari masalah yang terdapat teks hukumnya. Yang ketiga, setelah diketahui ilat hukum, dilakukan penelitian apakah ilat hukum tersebut juga ada dalam masalah yang tidak terdapat teks hukumnya. Apabila ada, maka kedua masalah tersebut sama hukumnya. Apabila tidak ada, maka hukum keduanya berbeda. Contoh melakukan kias. Terdapat masalah yang tidak terdapat teks hukumnya seperti rupiah.
Dicari masalah yang terdapat teks hukumnya yang mempunyai kemiripan, yaitu adalah emas. Apabila ditemukan, diteliti hukumnya menjadi benda riba. Lalu dicari ilat hukumnya, alat tukar resmi. Diteliti apakah ilat hukum tersebut juga ada dalam masalah yang tidak terdapat teks hukumnya. Itu apakah rupiah alat tukar sebagai alat tukar. Apabila ada, maka kedua masalah tersebut sama hukumnya. Dia jadi benda riba. Rukun kias. Masalah yang tidak terdapat teks hukumnya bisa disebut sebagai juga al-farqu. Lalu ada masalah yang terdapat teks hukumnya yang mempunyai kemiripan, yaitu al-as. Lalu juga ada hukum dari masalah yang ada teks hukumnya, yaitu hukum as. Sebagai sebab logis dari hukum yaitu al-illat. Hukum dari masalah yang tidak ada teks hukumnya yaitu hasil kias. Nah, di sini kita lihat rukun kias ada asal, hukum asal, cabang, dan juga ilat. Mengkiaskan rupiah ke emas karena keduanya itu alat tukar semi. Emas sebagai al-as, rupiah sebagai al-far'u. Benda riba yaitu hukum aslinya. Alat tukar menjadi ilat dan rupiah benda riba menjadi kesimpulan dari kias. Al-ilat sebab logis hukum. Definisi ilat, sebuah sifat yang jelas terukur yang menjadi pondasi hukum dan menjadi penentu hukum baik secara aktif ataupun pasif. Beberapa hal tentang ilat yang perlu dipahami. Hukum ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya sebuah ilat. Ilat unsur terpenting dalam kias. Berdasarkan diketahuinya ilat dan kepastian adanya ilat tersebut di cabang al-far'u, maka dilakukan kias dan diketahui hasilnya. Ketika diketahui adanya ilat, seorang mustahid paham bahwa hukum tersebut tidak hanya sekedar diperuntukkan untuk masalah yang disebut dalam teks tersebut saja, akan tetapi berlaku pula untuk setiap masalah yang memiliki ilat yang sama. Mengkiaskan narkotika ke khamar atau minuman keras. Khamar sebagai al-as, narkotika sebagai al-far'u. Haram menjadi hukum asli. Nah, pemabukkan menjadi ilat. Dan narkotika haram sebagai kesimpulan dari kias. Contoh kias dalam ibadah. Ucapan as-sholatu jami'ah. Sebelum pelaksanaan sholat id dikiaskan pada sholat gerhana. Lafalkan niat sholat boleh menurut sebagian ulama dikiaskan pada niat ihram, haji, dan ibadah kurban. Mengucapkan salam 2 kali pada sholat jenazah dikiaskan pada sholat biasa. Orang yang pingsan tidak wajib mengqadha sholat dikiaskan pada orang gila atau hilang ingatan. Mengeluarkan zakat untuk hasil tanaman yang dijadikan sebagai makanan pokok dikiaskan pada biji gandum. Dalil yang membolehkan kias dalam masalah ibadah. Hadis yang menjelaskan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mencium istrinya ketika ia sedang berpuasa. Ia pun berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya telah berbuat kesalahan besar hari ini. Saya mencium istriku padahal aku sedang berpuasa." Rasulullah SAW pun bertanya, "Bagaimana menurutmu jika kamu berkumur-kumur dalam keadaan berpuasa?" Umar radhiyallahu menjawab, "Tidak apa-apa." Rasulullah SAW pun menjawab, "Kalau begitu, ada apa dengan mencium?" Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang saya buat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.